Shalom AOG, bagi kalian semua yang baru pertama kali join dalam ibadah online AOG, kami mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat beribadah. Gimana kabar kalian semua? Apakah sedang bersuka cita atau sedang tidak baik-baik aja? Tapi tenang aja, karena firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama dan jadi manusia baru sekali lagi. So, tetap semangat buat teman-teman semua. Dan pastinya kami akan lebih semangat lagi kalau kalian tergabung dalam satu komunitas yang namanya Connect Group. Connect Group adalah rumah rohani di mana kalian bisa mengenal Tuhan, kenal sama teman-teman yang kece banget dan belajar firman Tuhan di dalamnya. Caranya gampang banget, kalian tinggal hubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Bagi kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sebentar sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kalau kami masih bisa beribadah. Tuhan, siapkan hati kami mau antusias dalam memuji dan menyembah dan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Thank you ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, are we ready to praise Jesus? Amen. Hallelujah. Let's sing. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Season, you keep repeating promises to me. Amen. Now there's no stopping what you have started until it is complete. And my mind says I'm not good enough. God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up.
God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Say, your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, and everybody say, let go in my soul. Are you ready for more? Amen. Let's shout His name, Jesus. Sing. You can see the God is moving all around the world, shaking. None anymore. For the King of Glory is coming, yeah. Now is the time for celebration. The dead arise, the chains set free. The victory's in our outside. Come on, let's sing and shout it loud. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. He's alive. And now is the time for celebration. The dead arise, the chains set free. The victory's in our outside. Come on, sing and shout it loud. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. He's alive. Say, He's alive in you. He's alive in me. He's alive in everybody. He's alive in you. He's alive in me. He's alive in everybody. He's alive in you. He's alive in me. He's alive in everybody. He's alive in you. He's alive in me. He's alive in everybody. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Whoa, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Jesus is alive. Jesus is alive in us. Jesus is alive. Jesus is alive in us. Shout His name, Jesus. Give Him praise. Haleluya Tuhan.
hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, engkau layak, sungguh ku cinta kau. Sama-sama taruh tanganmu di dada dan katakan, hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, layak, engkau layak, sungguh ku cinta kau. Hanya kau Tuhan, hanya kau, hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, engkau layak, sungguh ku cinta kau, hanya kau
hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta sungguh hanya Kau Tuhan dalam hidup kami. Tiada yang lain selain Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang kami cinta. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Dalam hidup kami selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kinayarala, kinayarabasando, kinaya, kimaralo. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, hanya Kau. Sungguh hanya Kau Tuhan. Hanya Tuhan Raja, ku ingin hanya Kau, hanya Kau. Suci, 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 layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Sungguh ku cinta Kau. Sungguh ku cinta Kau. Sungguh Kau kami cinta Tuhan. Sungguh ku cinta Kau. confide in you through all my darkest moments.
In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your life, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let's sing together. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your life, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let's sing more for Jesus. And I we live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord
my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. More for Jesus. And I live to worship you, my Jesus. The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Satu kerinduan kami Tuhan, untuk kami lebih dekat denganmu, lebih dalam mengenalmu. Satu kerinduan kami Tuhan untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kesetiaanmu bagi kami ya Tuhan. Kami mengasihimu. Tuhan, kami gak mau Engkau pergi jauh dari kami. Tuhan, kami berdoa jangan ambil roh-Mu daripada kami. Tapi sungguh Tuhan, kami mau terus bersekutu dengan firman-Mu, dengan roh-Mu, dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menjumpai Engkau sekali lagi. Tuhan, bahkan Engkau selalu menanti-nanti kami selalu datang menyembah Engkau. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Kau berbicara atas setiap hati. Engkau Tuhan yang membajak setiap hati kami, mengerjakan sesuatu yang tidak terlihat. Tuhan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, tapi Engkau mengenal hati kami. Engkau yang paling tahu apa yang kami alami hari ini Tuhan. Dan kami mau terbuka, kami mau Tuhan biar firman-Mu yang mengubah setiap hati kami, pandangan kami, dan mengubah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan kami mau dengar firman-Mu. Engkau yang pimpin kami berbicara Tuhan atas setiap hati kami, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Army of God. Shalom buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Senang sekali bisa ketemu lagi. Dan saya berdoa untuk kalian semua tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, walaupun kita berjauhan tapi tetap dekat di hati. Ya, dan saya sangat berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sungguh mengasihi Tuhan, tetap setia sama Tuhan di setiap musim, di setiap keadaan.
Ya, dan kita percaya, kita berdoa bersama-sama juga biar pandemi ini segera selesai dan bisa ketemu secara langsung tatap muka dengan kalian semua. Dan kalian juga pasti sudah kangen sama teman-teman CG, sama teman yang biasa ketemu minimal seminggu sekali gitu ya. Dan kita sama-sama berdoa ya biar segera semuanya kembali dan kita bisa berjumpa bersama-sama di ibadah di gereja dan di komunitas yang ada. Oke, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Ini seri kedua, ini part 2 dari seri pengajaran Sex, Culture, and Bible. Ya, persiapkan Alkitabnya masing-masing, catatan supaya kita mau belajar sama-sama ya. Jadi kalau minggu lalu kita bahas tentang apa itu seks, dosa seksual itu seperti apa. Ya, kebohongan-kebohongan yang iblis coba untuk taburkan di generasi sekarang ini, di budaya kita sekarang ini. Buat teman-teman yang miss, yang belum lihat, ya kalian bisa lihat tayangan dari sebelum ini, ya, dan saya percaya kalian akan diberkati. Dan ini lanjutannya, ya, seri keduanya. Nah, saya mau review sedikit, ya, tentang apa yang kita bahas di part 1 di minggu lalu. Ya, kita banyak bicara tentang seks, ya. Seks adalah sesuatu yang indah, yang sebenarnya diciptakan oleh Tuhan, itu adalah baik. Walaupun seringkali banyak orang menganggap itu hal yang buruk, ya, khususnya untuk orang-orang muda. Ya, sebenarnya bukan buruk, ya, tapi belum waktunya. Ya, bukan berarti no, tapi not now. Ya, bukan sekarang, tidak sekarang waktunya. Dan seks ini diciptakan untuk suami dan istri ya, dalam pernikahan ya, dan tujuannya adalah untuk procreation, untuk seperti perintah Tuhan ya di Kejadian 1 ayat 28 ya, beranak cuculah, berkembang biak gitu ya, menghasilkan keturunan, melanjutkan keturunan. Tapi bukan hanya itu saja, tapi Tuhan juga menciptakannya dengan tujuan kenikmatan bagi suami dan istri dalam pernikahan ya. Bagaimana dengan orang-orang muda? Tentu saja harus menunggu, harus sabar sampai di pernikahan kudus nantinya. Dan saya berdoa semua kalian punya pernikahan yang bahagia nantinya. Ya, saya sudah menikah, sudah punya anak 1 dan sekarang sedang mengandung anak yang kedua. Saya bersyukur sekali ya bisa menikmati berkat Tuhan dalam pernikahan kami. Dan saya berdoa ya buat kalian semua, orang-orang muda, orang-orang yang belum menikah. Saya berdoa Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik buat kalian. Yang percaya katakan amin dengan keras. Ya, saya bisa mendengar suara jeritan hati kalian ya, terdengar sampai hati saya ya. Nah, sayangnya ya iblis ini berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran. Ya, memutarbalikkan firman Tuhan. Ya, dengan segala triknya, dengan segala tipuannya. Ya, seperti kita sudah bahas di minggu lalu, ya beberapa ada 4 tipuan iblis. Ya, dia mencoba untuk merusak ya kebenaran yang ada, yaitu yang pertama tidak apa-apa melakukan seks sebelum menikah, yang penting saling cinta. Ya, ini tidak benar. Ya, ini tentunya adalah dosa dan Tuhan tidak senang. Yang kedua, seks hanya tindakan fisik. Pada kebenarannya, pada kenyataannya, ya kebenarannya adalah seks itu bukan hanya tindakan fisik, tapi lebih dalam lagi secara emosional bahkan spiritual. Jadi mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan seseorang atau 2 orang ya yang melakukannya. Dan yang ketiga adalah pornografi itu bukan dosa seksual. Kebenarannya adalah firman Tuhan bilang ya, kalau kita ya ada orang yang melihat seseorang dan mengingininya, itu sudah berdosa, itu sudah berzina ya, kata Alkitab. Ya, kata firman Tuhan. Ya, untuk itu ya kita perlu punya fondasi yang benar. Lalu yang keempat, kebohongan tentang
identitas gender ya yang mengatakan bahwa homoseksual, LGBT itu tidak apa-apa. Pada kebenarannya adalah firman Tuhan berkata ya bahwa setiap dosa ya, maksudnya dosa ini bukan hanya sekedar dosa homoseksual ya, tapi pencuri pun, penipu pun itu semua sama dosa. Homoseksual pun juga dosa. Banci, pemburit dikatakan ya di Korintus. Nah untuk itu kita mau sama-sama hari ini ngerti sebenarnya apa yang harus kita lakukan ya untuk bisa bebas dari setiap keterikatan ini, dari dosa seksual, dan juga bagaimana kita bisa menjaga hidup kita, hati kita, kekudusan kita, dan kita bisa menjadi orang-orang yang sabar menanti sampai hari pernikahan nanti, ya ada berkat Tuhan yang mengalir, ya yang ada di keluarga kita. Karena Tuhan itu sangat suka, ya sangat senang dengan yang namanya pernikahan dan itu adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan. Dan untuk itulah ya kita mau sama-sama belajar ya supaya kita menjadi orang-orang muda yang dipersiapkan dari sekarang. Hingga nanti sudah waktunya kita ketemu dengan pasangan hidup yang terbaik. Menikah dengan orang yang tepat, yang dari Tuhan dan memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Yang mau katakan amin. Ya, oke. Nah, apa yang harus kita lakukan nih supaya kita tidak jatuh di area ini? Bagaimana caranya kita menjaga hidup kita supaya kita tidak jatuh atau misal pun ada orang yang sudah jatuh dan ingin terlepas, ingin bebas dari keterikatan ini. Seperti apa? Nah, kita akan bahas satu-satu. Sebelumnya saya akan jelaskan bahwa semua manusia itu punya yang namanya dorongan seksual. Ya, semua manusia, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Ya, bedanya kalau sudah menikah, suami istri, ketika ada dorongan seksual, ya mereka bisa melampiaskan, menyalurkan dorongannya itu dalam hubungan suami istri. Tapi beda cerita dengan orang-orang muda atau siapapun yang belum menikah. Untuk itu kita perlu menjaga ya bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana kita mengontrol itu kunci bagi orang-orang muda. Ya, buah-buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Buah-buah roh ini yang menjadi karakter Allah yang juga kita harus punya sebagai anak-anak Allah karena kita adalah ahli waris. Untuk itu kita perlu tahu ya bahwa kita ini adalah anak Allah, identitas kita jelas. Untuk itulah kita mau mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan dan apa yang jadi mau Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita ngomong tentang dorongan seksual, cewek dan cowok itu berbeda. Ya, ini pengetahuan buat kita semua, tapi juga kita mau sama-sama belajar ya. Yang pertama cewek nih ya. Nah, kalau cewek itu biasanya terstimulasi pada yang namanya sentuhan. Makanya buat kalian yang sudah pacaran, hati-hati tangan ya. Tangannya harus dijaga ya karena kita tahu cewek itu lemahnya ya terstimulasinya itu dari yang namanya sentuhan. Kalau cowok itu dari mata atau dari apa yang dia lihat dan tentu juga dengan sentuhan. Ya seperti apa? Contoh melihat cewek seksi, melihat pornografi. Ya baik itu secara gambar ataupun video. Atau bisa juga dengan dengar musik. Musiknya itu liriknya, lirik atau iramanya itu yang membangkitkan hasrat seksual. Atau bisa juga dengan nonton film yang ada adegan-adegan yang cukup terbuka. Adegan-adegan yang cukup seksual gitu ya. Itu juga bisa menstimulasi dan semua hal itu bisa mendorong dan mengobarkan api yang seharusnya belum boleh dikobarkan bagi orang-orang yang belum menikah. Oke, nah di firman Tuhan ya kita baca dulu di Roma 13 ayat 14.
Dikatakan seperti ini, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, dibilang kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya, jelas dikatakan di sini bahwa kita ini perlu menyertakan Tuhan, kita perlu punya senjata untuk bisa menolak dorongan seksual, cobaan, ya pencobaan yang datang dalam hidup kita yang bisa saja anytime kita bisa jatuh. Dibilang janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, tahukah saudara bahwa seks itu bukan sesuatu yang darurat. Maksud saya seperti ini, ya orang yang belum menikah, ya sebenarnya itu bisa menolak kok. Bisa menolak dorongan itu ketika dorongan itu datang, dorongan seksual itu datang. Ya, tanpa harus berakibat buruk, tanpa harus menanggung suatu konsekuensi. Ya, bisa menolaknya karena nafsu seksual itu berbeda dengan nafsu makan. Kalau kita lapar, ya, dan kita nggak makan, itu bisa berpengaruh buruk pada tubuh kita. Ya, tapi kalau namanya nafsu seksual itu tidak terpenuhi, itu tidak akan membuatmu mati, tidak akan membuat kita jadi badan kita jadi nggak bisa tahan gitu. Ya, jadi perlu kita tahu bahwa seks itu bukan sesuatu yang darurat. Ada orang yang tidak menikmati seks seumur hidupnya pun hidupnya tetap bahagia. Untuk itu kita tahu ya kita perlu menjaga, apalagi orang-orang muda ya. Ya, kita perlu untuk menjaga, mengontrol, mengendalikan setiap perasaan ya, dorongan seksual, cobaan yang bisa saja kapanpun bisa datang. Itu ya, dan kita perlu untuk mengendalikannya ya. Seperti Daud, kalau Daud ini dia juga pernah jatuh dalam dosa dan dia akhirnya pun tidak bisa mengendalikan nafsunya, tidak bisa mengendalikan, akhirnya dia jatuh dalam dosa dan berakibat sangat fatal. Puji Tuhan ya, dia kenal Tuhan, dia dekat dengan Tuhan dan dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kita semua diberi kemampuan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita mampu. Ya, kita semua bisa, kalian bisa untuk mengalahkan ya masalah ini. Nah, kerusakan apa sih? Ya, sebelum kita masuk tentang gimana caranya, saya mau sampaikan dulu kerusakan apa sih yang akan dialami kalau kita ini hidup di dalam namanya dosa seksual. Ya, berhubungan seks sebelum menikah, lalu pornografi, masturbasi, ya apa aja ya yang kerusakan yang kita akan alami. Yang pertama adalah pikiran obsesif yang mengalihkan perhatian kita dari segala sesuatu yang lebih sehat. Ya, ini berhubungan dengan pikiran akan mempengaruhi ya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat itu jadi obsesif gitu ya dalam mengalihkan perhatian itu ya daripada memikirkan sesuatu yang lebih sehat. Dan yang kedua adalah merusak hubunganmu dengan Tuhan pasti. Ya, sekali lagi ini berhubungan bukan hanya secara fisik, tapi ini berhubungan secara emosional dan spiritual. Hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa seksual, itu berarti roh kita tercemar. Kalau roh kita tercemar, Roh Kudus, Roh Tuhan jadi nggak betah tinggal di dalam tempat yang cemar. Bayangkan kalau kalian sudah terbiasa hidup sehat, lalu tiba-tiba tempat itu tercemar, kotor, banyak penyakit. Tentunya kita akan cari tempat yang lain yang lebih bersih, yang tidak tercemar. Kalau misal pun ya tempat tercemar ini bisa dibersihkan, berarti bisa tinggal sama dengan Roh Tuhan, sama dengan Roh Kudus. Ketika roh kita cemar, Roh Kudus pun jadi gak betah tinggal di dalamnya. Kalau Roh Tuhan tidak ada di dalam kita, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa punya kedekatan dengan Tuhan?
Untuk itu dosa ini sangat-sangat merusak. Untuk itu jangan coba-coba kalau memang belum pernah. Kalau misal sudah pun cepatlah kembali kepada Tuhan. Seperti doanya Daud. Dia berkata bahwa Tuhan tahirkanlah hatiku. Dia berkata juga bahwa Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia menyadari bahwa dia sudah mencemari rohnya. Makanya dia minta sama Tuhan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Ya ini kerusakan yang akan dialami. Dan juga bisa menciptakan jarak dalam hubungan. Dalam hubungan dengan hubungan pertemanan dan juga hubungan dengan keluarga. Kenapa? Karena seringkali orang yang jatuh dalam dosa seksual seringkali akan menutupi. Seringkali akan menjaga rahasianya serapat mungkin supaya orang gak tahu bahwa dia melakukannya. Kalau tidak ada keterbukaan, maka hubungan pun akan lebih jadi janggal, tidak ada rasa percaya. Yang bisa dan ini bisa merusak ya hubungan kalian dengan orang-orang yang kalian sayangi di sekitar kalian. Dan juga dalam pernikahan, yaitu akan memicu yang namanya perselingkuhan, ya, pertengkaran, bahkan sampai perceraian. Jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk orang muda ya, tapi semua orang. Ya, semua orang bisa saja jatuh dalam yang namanya dosa seksual. Ya, dan orang yang jatuh dalam dosa itu enggak tiba-tiba ya. Orang yang jatuh dalam dosa itu pasti selalu dimulai dari hal yang kecil. Selalu dimulai dari hal yang dianggap enteng. Sehingga gampang dilanggar. Contoh ya, kalian nih baru pertama kali belajar naik motor atau mobil. Lalu begitu kalian di lampu merah gitu ya, di lampu lalu lintas. Terus lampunya merah dan kalian lagi buru-buru. Akhirnya apa? Dilanggar lah. Awalnya deg-degan, aduh ada polisi gak ya? Aduh nanti ada motor gak ya? Nanti yang nabrak aku dan lain sebagainya. Awalnya was-was, deg-degan gitu ya. Saya juga pernah ya waktu itu lagi nakal-nakalnya. Gak terlalu nakal gimana sih gitu. Tapi lagi buru-buru gitu ya. Terus lampu merah, sebenarnya bukan lampu merah, lampu kuning tapi sedikit lagi merah ya. Begitu saya sampai merah tetap saya bablasin. Gitu, saya bablasin padahal sudah masih jauh gitu, masih bisa ada waktu untuk ngerem ya. Dan setelah itu saya bablasin. Nah itu saya deg-degan, aduh ini jaga-jaga ada orang gak ya, ada yang lihat gak ya, ada polisi gak ya, dan banyak pemikiran-pemikiran lainnya. Gitu. Tapi ya setelah sudah pernah ngelanggar sekali, nanti nextnya begitu lihat keadaan kayaknya aman-aman aja, akhirnya ngelanggar lagi jadi hal yang biasa. Jadi hal yang udah gak deg-degan lagi. Gitu. Demikian juga dengan dosa. Bukan hal yang tiba-tiba kamu tuh bisa berhubungan dengan seseorang. Pasti di awal itu ada pemicunya. Itu pasti dimulai dari hal yang kecil dulu. Gak langsung jadi jatuh. Bagaimana kamu hidup sehari-hari itu juga menunjukkan bagaimana kita ini bisa jatuh ke lubang yang sama atau ke lubang yang baru gitu ya. Nah untuk itu kita perlu menyadari bahwa kejatuhan seseorang itu pasti ada step-stepnya. Nah gimana caranya, ini kan pencobaan bisa datang kapan aja ya. Ya namanya cewek cantik lewat atau yang namanya film yang tadinya kita gak sangka-sangka ada adegan yang seksualnya gitu ya, kita gak sangka-sangka. Walaupun itu mungkin 13 plus gitu ya, bukan 17 plus. Tapi ternyata ada dan itu menstimulasi kalian. Gimana caranya supaya kita perlu tahu proses kejatuhan seseorang. Yang pertama adalah dimulai dari apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat itu ya akan masuk ke pikiran. Ya, jadi segala sesuatu itu dimulai dari mata dan pikiran. Mata dan pikiran. Yang kedua adalah imajinasi. Ketika sudah melihat sesuatu dia akan mulai berimajinasi. Yang ketiga adalah mulai adanya pembenaran. Ya, membenarkan segala sesuatu yang dia lihat dan dia yakini. Lalu yang keempat adalah mulai memutuskan, mulai memilih.
ya, suatu keputusan, dan yang terakhir adalah berdosa. Contohnya seperti ini. Kalau kita ini lagi lihat donat, ya, donatnya itu di atasnya dikasih cream cheese, ya, terus mungkin ada tambahan es krimnya lah, atau meses tambahan, atau ada coklatnya yang lagi meleleh gitu ya. Nah, pertama kali kita lihat itu donat, ya memang penyuka manis gitu ya. Lalu begitu kita lihat pertama kali, lalu mulai untuk memikirkan, ya mulai masuk ke pikiran nih. Mulai masuk ke pikiran untuk pengen makan itu donat. Lalu step yang kedua, dia mulai berimajinasi, ya. Mulai berimajinasi donatnya begitu masuk ke mulut. Ya, coklatnya itu lumer di mulut, aduh enak banget. Mungkin ada tambahan kacangnya, langsung dinikmati gitu ya si donatnya ini. Terus mulai yang ketiga, dia mulai melakukan pembenaran. Nggak apa-apa lah, aku makan donat ini manis kok. Ya, dan dia juga makan satu juga kayaknya nggak akan bikin gendut, nggak akan bikin langsung naik berat badan. Padahal awalnya memang lagi pengen program diet gitu ya, mengurangi gula. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, satu aja nggak akan bikin gendut, akhirnya makan ya. Yang keempat, dia akhirnya memutuskan untuk makan itu donat. Lalu mulailah jatuh dalam dosa atau tidak sesuai dengan yang seharusnya dia lakukan. Ya, ini seumpama donat gitu ya. Demikian juga dengan dosa. Demikian juga dengan dosa seksual, dimulai dari pikiran, dimulai dari apa yang dia lihat masuk ke pikiran. Mulai berimajinasi, mulai melakukan pembenaran. Nggak apa-apa nonton, nggak apa-apa. Ya, melakukan walaupun nggak sampai berhubungan, ya nggak apa-apa. Lepas baju dan lain sebagainya. Ya, mulai ada pembenaran demi pembenaran dan akhirnya memutuskan dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Semua ada prosesnya. Nah, kita perlu mengenali ya, supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama, supaya kita tidak jatuh di dosa ini ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam dosa seksual? Pertama adalah lihatlah. Yang pertama adalah lihatlah itu sebagai dosa. Ya, lihatlah pornografi itu tuh sebagai suatu hal yang buruk, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lihatlah itu tuh sebagai dosa sehingga kita tidak mencari pembenaran. Sehingga kita tidak membela diri. Ingatlah bahwa melihat lawan jenis, melihat seseorang yang lewat di depan kamu dan kamu mengingininya, ya, nafsu sama orang itu aja firman Tuhan bilang bahwa dia sudah berdosa. Kalau kita tahu bahwa apa yang ada di depan kita saat ini itu adalah dosa, kita akan lebih berhati-hati, akan lebih mikir beribu-ribu kali untuk melakukannya. So, yang pertama, lihatlah itu sebagai dosa. Yang kedua adalah kenali pola godaannya. Ya, nah kenali pola godaannya ini berarti apa? Kita perlu kenali semua lokasi ya atau aktivitas yang mendatangkan godaan itu atau dorongan seksual itu. Ya, perlu kita tahu kapan ya kalau misal kalian lagi menggunakan komputer, laptop gitu ya. Kalau ada ruangan, maksudnya ketika ada orang lain di ruangan yang sama. Jadi kenali polanya, jangan sendiri. Kalau memang kalian ini misal masih terikat dengan pornografi dan kalian mau lepas, ya usahakan ketika kalian lihat komputer, ketika kalian lihat laptop atau handphone, ya usahakan kalau memang kalian tahu polanya di jam-jam tertentu, ya kalian sudah mulai untuk tergoda buka website, ya kalian bisa cari orang lain ya untuk temenin kalian, bukan temenin nonton bareng ya, tapi paling enggak ada orang yang berjaga-jaga. Jadi kamu ngerasa ada orang lain dan kamu akhirnya gak jadi ngelakuin. Ya, termasuk kalau memang kalian butuh beli software, sesuatu yang untuk memblokir website tertentu yang isinya adalah isinya sesuatu yang tidak layak ditonton. Please go.
lakukan, beli kalau memang perlu beli ya, dan usahakan supaya bisa memblokir ya website tertentu itu. Dan bertanggung jawablah kepada seseorang yang kamu percayai. Kamu bisa cerita ya dengan seseorang, dengan pemimpin, dengan keluarga supaya dia juga bisa jagain kamu. Ya, dan yang sudah berpacaran ya jangan berduaan di kamar. Jangan berduaan di tempat yang gelap. Jangan pergi ke hotel. Ya, jangan pergi ke tempat-tempat yang sepi. Terus juga kalau memang kalian ini seringnya ya ada dorongan seksualnya itu ketika kalian nonton film, habis nonton film drama, habis film nonton pornografi dan adegan-adegan lainnya yang ada adegan seksualnya, ya kalian bisa menghindari itu dan tidak melihatnya. Ya, nah setelah itu kenali pemicu emosionalnya. Kalau tadi kenali pola godaannya. Biasanya datangnya pas kapan nih? Ya, nah setelah itu kalian bisa kenali pemicu emosionalnya. Pemicunya apa nih? Ya, apakah ada teman atau waktu luang atau ada situasi yang membuat kamu stres sehingga memicu godaan itu datang atau dorongan seksual itu datang. Kalian bisa kenali, cek ketika kalian sempat jatuh itu pas kapan, pas lagi ngalamin apa. Ya, jadi kenali ya waktu-waktu luang kapan, lalu situasinya sesuatu yang membuat kamu stres. Ya, kalian bisa kenali. Lalu ada juga yang namanya sebutannya 4K ya. 4K sebagai pemicu, yaitu kelaparan, kemarahan, kesepian, dan kejenuhan. Ya, ini juga bisa jadi pemicu orang bisa jatuh dalam dosa, yaitu kelaparan, kemarahan, kesepian, atau kejenuhan. Cek mana yang paling dominan, cek mana yang paling terkuat nih. Kalau ternyata memang pas kejenuhan, berarti kamu perlu pikirkan apa aktivitas yang kamu perlu lakukan, aktivitas yang benar, olahraga kah, ya, atau ketemu dengan teman, ngobrol sama keluarga, ya kalian perlu tahu. Lalu setelah itu baru ambil langkah spesifik untuk meminimalkan pemicu tersebut. Dan ini yang paling penting ya. Yang keempat, gimana supaya kita ini tidak jatuh dalam dosa seksual. Ini yang terutama dan tidak bisa tidak. Yaitu feed your spirit. Kasih makan rohmu. Kembali berfokus pada Kristus. Tidak ada kunci lain selain kita mendekatkan diri sama Tuhan. Tidak ada cara lain selain kembali saat teduh. Tidak ada kunci yang lain selain kita ini terus mendekatkan diri pada Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa tolong dan memampukanmu untuk melewati masa-masa ini. Dan ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah pernah jatuh, tapi ini untuk kita semua. Untuk menjaga kita tetap ada dalam kehendak Tuhan. Karena kita ini manusia ya. Kita ini semua kebal dengan yang namanya tidak kebal dengan namanya dosa. Ya, semua orang itu bisa saja jatuh dalam dosa. Untuk itu kita perlu kasih makan spirit kita, roh kita. So buatlah rencana ya untuk memperkuat dan memperdalam hubungan kita sama Tuhan Yesus. Sebenarnya kita akan baca dulu ya 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi di mana ada pencobaan, di situ selalu ada jalan keluar. Saya percaya ya kita memang masih tinggal di dunia yang penuh dengan dosa. Ya, dan untuk itulah kita perlu berjaga-jaga ya. Berhati-hatilah supaya jangan jatuh, tapi Tuhan juga bilang bahwa Tuhan ini akan memberikan jalan keluar ya untuk Anda dan saya, untuk kita semua. Nah, tantangan yang sering terjadi adalah seperti ini. Yes, aku mau berubah. Ya, aku gak mau jatuh gitu ya. Aku gak mau lagi ngelakuin ini, aku mau stop lakukan dosa seksual ini.
Aku mau stop memikirkan ini, aku mau stop melakukan hal yang salah. Tapi seringkali kita ini terlalu fokus pada sesuatu yang salah itu. Fokus sama jangan mikirin cewek seksi, jangan lihat pornografi, jangan lakuin ini, jangan ini, jangan itu gitu ya. Kita berfokusnya tuh pada sesuatu yang salah. Tidak memikirkan hal-hal negatif, aku gak mau memikirkan hal-hal negatif. Ya, contohnya seumpama seperti ini ya. Coba ikuti saya ya. Apa yang saya bilang ikutin ya. Nah, sekarang coba semuanya tutup mata. Ya. Nggak ada yang lihat ya, kalian tutup mata ya. Kalian tutup mata, oke, semua udah tutup. Nah, sekarang jangan pikirkan ayam. Ya, semuanya tutup mata dan dengarkan saya, jangan pikirin ayam ya. Oke, jangan pikirkan ayam, jangan pikirkan ayam. Dibilangnya jangan pikirin ayam. Oke, sekarang buka mata. Ya, saya mau tanya, tadi kalian mikirin apa? Saya mau tanya nih ya, kalian jawab di tempat kalian masing-masing. Tadi apa yang kalian pikirkan? Ya, saat ini, sekarang ini saya bisa baca pikiran kalian loh. Saya bisa tahu pasti kalian mikirin ayam, ya enggak? Pasti kalian mikirin ayam. Entah itu ayam goreng, entah itu ayam hidup ya. Entah itu ayam jantan, ayam betina ya. Pasti kalian tadi mikirin ayam ya kan? Sama dengan halnya kalau kita memikirkan hal yang negatif terus ya. Itu otomatis akan kepikiran deh. Atas yang terpikirkan adalah justru hal-hal yang kita bilang jangan pikirin itu. Karena apa? Kita berfokus pada hal-hal yang negatif itu. Kita hanya berfokus, hanya memikirkan hal yang tidak boleh kita lakukan. Untuk itu kita perlu ganti, harus diubah. Ya, yang kita pikirkan justru adalah hal-hal yang positif. Jadi bukan hanya memikirkan, jangan mikirin si itu, jangan mikirin untuk ngelakuin itu lagi, jangan mikirin hal-hal negatif. Ya, saya mau kasih tahu yang perlu Anda lakukan, yang perlu kalian lakukan adalah pikirkanlah hal-hal yang positif. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Ya, kita mau hidup dipimpin oleh Roh, kita mau memikirkan apa isi firman Tuhan. Di Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Daging itu menggambarkan sifat dosa. Ya, dikatakan kalau kamu tuh hidup oleh roh, kamu tuh tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kamu ini memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, kamu tidak akan memikirkan hal-hal yang negatif atau yang bersifat daging, bersifat dosa itu. Ya, kalau kita ini sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, ya seharusnya itu akan terjadi ada yang namanya perang antara Tuhan ya dengan keinginan daging kita. Makanya di awal firman Tuhan tadi bilang kenakanlah Yesus Kristus itu sebagai senjata. Ya, sebagai alat ya untuk kita memerangi keinginan daging kita ya. Manusia ya, sekali lagi semua orang itu bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita bisa hidup oleh Roh Tuhan, keinginan daging itu tidak akan terjadi. Dari ayat yang kita baca ini, ini saya bacakan versi NIV-nya ya. So I say walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Jadi kalau kita ini hidup di dalam Spirit, dalam Roh Tuhan, itu bertentangan. Pasti kita tidak akan melakukan hal yang satunya, itu keinginan daging.
dari ayat ini kita tahu bahwa what you feed grows. And what you starve dies. Apa yang kamu kasih makan itu akan bertumbuh. Tapi apa yang kamu biarkan kelaparan, apa yang kamu gak kasih makan, itu akan lama-lama mati. Wow, ini kita perlu praktekkan sama-sama ya. Ini untuk semua orang percaya, apa yang kamu beri makan itu tuh akan bertumbuh. Ya, apa yang kamu biarkan kelaparan, kamu gak kasih makan itu akan mati. Ya, sama seperti tanaman ya. Kalau tanaman gak dikasih air, ya gak dikasih matahari, ya kita biarkan gitu aja, lama-lama dia akan mati. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kamu kasih makan? Rohmu kah atau dagingmu yang kamu kasih makan? Ini penting karena ini akan mengubah seluruh aspek kehidupan kita dan masa depan kita. Untuk itu kita perlu kasih makan roh kita biar dia bertumbuh semakin kuat ya, dan sehingga itu akan bertentangan dan kita jadi tidak kepikiran lagi untuk melakukan dosa, tidak kepikiran lagi untuk melihat pornografi, untuk tidak tergoda dengan hubungan seks, untuk tidak lagi kembali kepada hubungan yang salah, penyimpangan seks, LGBT dan lain sebagainya yang juga dosa. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Ya, perhatikan. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang percaya katakan amin. Ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kalau kita ngaku bahwa kita ini percaya kepada Yesus, kita adalah anak Tuhan, kita adalah pengikut Kristus. Berarti kita harus menyadari bahwa tubuh kita, mata kita, pikiran kita, hidup kita bukan milik kita lagi. Maksudnya adalah lu gak bisa ngelakuin sesuatu yang lu mau. Itu artinya adalah kita melakukan apa yang Tuhan mau karena Dia yang punya kita, punya hidup kita. Dia sudah bayar lunas di kayu salib. Dan harganya mahal. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya, untuk kita semua, untuk kalian. Kasihnya begitu besar. So, kita mau jaga hidup kita, feeding your spirit. Kasih makan roh kita. Dan kita mau kasih makan dengan apa sih? Ya, yang pertama, feed your spirit with prayer. Ya, dengan doa. Ya, ini adalah kunci juga ya untuk kita sama-sama terus bertumbuh ya, dan tidak melakukan dosa ya, sama seperti kita exercise, sama seperti kita olahraga, itu yang akan membentuk, memperkuat tubuh kita. Demikian juga dengan doa ya, doa akan membuat rohmu kuat. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di doa Bapa kami juga diajarkan ya, di situ dikatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, kita mau sama-sama berdoa. Kalau kalian gak tahu gimana caranya berdoa, ya mulailah dengan kata-kata yang simple. Tidak perlu berpuisi yang panjang. Kalau memang kalian mau pun it's okay, itu bukan hal yang salah. Ya, tapi kuncinya adalah berdoalah dengan segenap hatimu. Apa adanya aja sama Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu juga Yesus lakukan ketika di Taman Getsemani. Ya, ketika waktu itu sebelum dia memberikan nyawanya mati di kayu salib, dia pun berdoa sama Tuhan.
Ya, dia bilang kalau bisa Tuhan lalukan cawan ini daripadaku. Tapi dia berkata apa? Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, apa yang jadi maunya Tuhan yang jadi. Wow, kita mau sama-sama mengikuti teladannya Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Walaupun sepertinya bertentangan dengan keinginan kita, tapi kita tahu kalau keinginan Tuhan itu pasti yang terbaik, lebih baik dari kita. Amin. Ya, berdoalah pada Tuhan. Ya, kita bisa berdoa, Tuhan biar mataku tunduk kepadamu, biar pikiranku ini Tuhan tunduk kepada roh-Mu. Biar tanganku, kakiku ini benar-benar melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, biar mulutku ini tunduk kepada kata Tuhan terhadap Tuhan. Dan seluruh tubuhku ini ya Tuhan, aku mau persembahkan sebagai korban yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, berdoalah kepada Tuhan. Yang kedua, feed your spirit with God's word. Ya, beri makanan ya kepada rohmu lewat firman Tuhan. Lewat pembacaan firman, lewat khotbah yang kalian dengar. Hafalkan, kalau perlu hafalkan ayat-ayat Alkitab. Tidak harus panjang. Kalian bisa hafalkan, renungkan ya. Sehingga pikiran kita yaitu diisi oleh firman Tuhan. Dari lagu-lagu yang ada, lagu-lagu rohani ya. Kalian bisa nyanyikan ya, itu akan mengisi pikiranmu dengan firman Tuhan. Ya, karena lagu-lagu yang diciptakan itu juga semua asalnya dari firman Tuhan. Ya, kalau kalian gak tahu nyanyi lagu apa, kalian bisa buka ya worship night-nya kita. Ya, di GMS Jabodetabek kalian bisa lihat, kalian bisa nyembah nyanyi, itu akan ya mengisi rohmu, kamu sedang memberi makan rohmu untuk tunduk kepada roh Kristus. Ya, dan firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biar firman Tuhan yang menerangi jalan-jalan kita. Biar firman Tuhan yang meneguhkan dan menjagai kita biar sesuai sama firman Tuhan. Lalu kalau kita tahu bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, berarti apapun kata dunia tentang kamu, apapun kata dunia tentang hubungan seks itu seperti apa, ya, itu tidak mempengaruhi kehidupanmu. Ya, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata dunia atau apa kata orang, tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan buat hidup kita. Mazmur 119 ayat 10-11. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dibilang gini, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Maksudnya apa? Dalam hatiku aku menyimpan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan setiap ayat-ayat firman Tuhan. Supaya aku jangan berdosa terhadap kamu. So simpan perkataannya dalam hatimu. Ya, kalau perlu kita bisa hafalkan. Ya, kalau saya terbiasa ketika saya baca firman, ya biasanya beberapa pasal saya baca, dan kalau ada 1-2 ayat yang merema, saya biasanya post di Instagram, ya di story biasanya saya post, lalu ya dengan desain simple gitu ya, kadang cuman basic color gitu ya, lalu saya ketik ayat yang memang paling merema buat saya hari itu. Ya, dari situ mengingatkan saya ketika saya lupa. Ketika saya lupa tadi baca firman apa ya. Dari semua ayat paling tidak saya harus ingat 1 ayat minimal. Ya, sepanjang hari itu saya mau hafalkan, saya mau walaupun enggak titik komanya semuanya saya hafal. Paling enggak saya tahu ayat firman Tuhan apa yang saya baca hari ini itu akan meneguhkan dan menguatkan saya. Kalau saya lupa saya bisa lihat di IG story saya. Itu ya, dan kita ini bisa menyimpannya dalam hati kita. Ya, kalau ada yang berkata seperti ini, saya tuh enggak
gak bisa terlalu ngafalin ya. Daya ingatku tuh kecil gitu ya. Daya ingatku tuh kurang lah gitu ya. Dalam menghafalkan sesuatu tuh agak lemah gitu ya. Dan mulai beralibi macem-macem gitu. Tapi saya mau tanya nih ya. Saya mau tanya buat kalian. Pernah gak kalian ini nyanyi satu lagu ya, lagu sekuler atau lagu apapun dan kalian hafal. Mungkin cuma sepenggal lirik. Misal contoh ya, yang Jemima Challenge itu ya. Ya, dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja gitu kan. Siapa yang gak hafal coba? Ya mungkin ada beberapa yang enggak, tapi kebanyakan mungkin sudah pada hafal. Bahkan sampai dengan gaya-gayanya kalian hafal gitu ya. Ya pertanyaan saya ya, kalau kamu bisa hafal lagu itu, firman Tuhan yang lebih penting harusnya kamu bisa hafal. Ya, kamu akan ingat tentang apa yang kamu anggap penting. Kalau firman Tuhan kamu anggap penting, harusnya bisa kita menghafalkannya. Bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi kita simpan dalam hati kita, mengingatkan kita tentang kasih Tuhan. Ya, kalian bisa baca Amsal, kalian bisa baca Mazmur, ya di situ ayatnya tidak terlalu panjang, ya kalian bisa hafalkan janji-janji Tuhan untuk hidupmu, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau, kata firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau belajar ya, kita mau hafalkan firman Tuhan, sama-sama kita mau menyimpan firman Tuhan. Kalau kita bilang menghafalkan berarti kita harus baca setiap hari. Ketika kita baca firman Tuhan, oh ya aku ini lebih dari pemenang. Ya kita berkata bahwa aku ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya aku ini dikasihi oleh Tuhan. Kalian bisa ngomong bahwa bersama dengan Tuhan aku bisa melakukan segalanya. Firman Tuhan juga bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apapun yang kamu alami hari ini, masalah apapun yang kamu alami hari ini, kamu ngerasa kayaknya gak ada yang peduli sama aku. Ya, kalian merasa bahwa banyak orang menjauhi aku karena aku jatuh dalam dosa ini. Ya, saya mau berkata bahwa hidupmu itu ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan apa kata mereka. Siapapun kamu, kita ini sama-sama orang berdosa. Tapi bedanya adalah kita mau bertobat apa enggak, itu akan membedakan seluruh hidup kita. Kita perlu saling menerima satu dengan yang lain. Kalau hari ini kalian juga punya teman, mungkin dia LGBT atau kalian tahu dia jatuh dalam dosa tertentu, jangan dijauhin. Karena kita ini sama-sama manusia, kita pun pernah jatuh. Dan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Untuk itu kita mau sama-sama terus menyimpan janji Tuhan dalam hati kita. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Yang terakhir, feed your spirit with the right people. Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang benar. Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang positif. Cari pemimpin. Kalau hari ini kamu gak punya pemimpin rohani, temukan. Kalau kalian belum terkonek dalam connect group, joinlah dalam connect group. Di situ tempat orang-orang yang tidak sempurna, tapi menyembah Allah yang sempurna. Dan kita sama-sama berubah. Karena tujuan CG adalah transformasi kehidupan, ya, transforming lives. Untuk itu hidupmu berharga, kita sama-sama bertumbuh di dalam connect group. Ya, cari dukungan. Kalau kalian merasa lemah, aku gak bisa lepas dari keterikatan ini. Cari dukungan dan pertanggungjawaban. Maksudnya adalah ketika kamu baca firman, kamu komitmen baca berapa ayat gitu ya, berapa pasal. Ada orang yang mengcover kamu bisa cerita dan orang itu bisa berjaga-jaga buat kamu. Yaitu pemimpin rohani. 1 Korintus 15 ayat 33-34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. So stop hang out sama orang-orang yang gak benar. Orang-orang yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Orang-orang yang melemahkan imanmu. Ya,
ubahlah pertemananmu. Itu akan mengubah masa depanmu, itu akan mengubah caramu berpikir. Itu akan mengubahmu menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Gereja Tuhan, kita ini sebagai tubuh Kristus, kita ini satu keluarga, kita ini rapuh tanpa orang lain loh. Untuk itu kita butuh orang lain untuk mendukung kita dalam doa, mensupport kita, mendukung, ya, menerima kita apapun keadaanmu. Amin. Untuk itu kita mau datang sama Tuhan, kita hidup di dunia yang sedang hancur, ya. Karena dunia ini tidak kekal, tapi kita percaya ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup benar, kita jaga keselamatan kita. Saya percaya ada kebahagiaan, ada sukacita yang Tuhan siapkan, masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, pernikahan yang bahagia yang Tuhan sudah siapkan untuk orang-orang yang tetap setia sampai pernikahan kudus nanti. Jagai hidup kita, no sex before marriage. Ya, jangan lakukan dosa seksual lainnya. Tetaplah jaga kekudusan hidupmu karena Tuhan punya rencana. Tuhan itu mau memakai hidupmu tuh luar biasa. Kamu punya banyak potensi. Kamu punya talenta yang Tuhan sudah berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu jaga hidupmu sungguh-sungguh. Dan ada kasih karunia Tuhan bagi setiap orang-orang yang merasa tidak layak. Hari ini saya mau berkata bahwa kasih Yesus itu lebih besar dari setiap dosa, setiap kelemahan yang kita punya hari ini. Kasihnya lebih besar. Syakarabakarabatakaраlamaya syakarabaya. Syakarabatakaralarabaya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Mari ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar, betapa besar Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Tuhan, aku berdoa hari ini untuk setiap Army of God, setiap jemaat dimanapun mereka berada. Biar kasih Tuhan mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Aku berdoa hari ini ada pengampunan Tuhan. Aku berdoa hari ini kelepasan terjadi. Aku berdoa hari ini kebebasan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan, hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik Kristus yang ada di dalam kami. Sehingga kami mau menjaga kekudusan tubuh kami, kekudusan hidup kami, pikiran kami. Karena kami tahu ini adalah milik Tuhan. Tuhan, aku berdoa Engkau yang memampukan setiap mereka. Tuhan, aku berdoa hari ini Engkau angkat Tuhan mereka. Engkau Tuhan yang membersihkan hidup mereka. Kuasa-Mu, kasih-Mu itu cukup
untuk membersihkan kembali dan membawa mereka kembali ke rel yang benar, ke jalan yang benar. Karena Engkau mau kami semua punya hidup yang bahagia bersama dengan Tuhan. Engkau mau untuk kami terus connect dengan Engkau. Engkau mau terus bersama-sama dengan kami. Aku berdoa hari ini jangan ambil roh-Mu daripada kami ya Tuhan. Hari ini aku berdoa ampuni Tuhan setiap dosa kesalahan kami. Hari ini aku berdoa Tuhan melepaskan pengampunan. Hari ini akui di hadapan Tuhan. Hari ini akui setiap apa yang menjadi pelanggaran-Mu. Apa yang Engkau rasakan hari ini ungkapkan, doakan di hadapan Tuhan. Dan ambil komitmen yang baru. Rekomitmen kembali untuk kembali ke jalan yang benar. Karena hidupmu berharga bagi Tuhan. Dia mengasihimu, menerimamu apa adanya. Taruh tanganmu di hatimu. Siapapun engkau dikasihi Tuhan, engkau diterima oleh Tuhan. Siapapun engkau, apapun kondisi hatimu, Dia Allah yang sanggup membersihkan, Dia Allah yang sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapak untuk firman Tuhan yang membebaskan kami. Dan buat kalian yang terikat saat ini aku berdoa, aku lepaskan setiap ikatan iblis. Aku lepaskan setiap rantai yang iblis coba ikat untuk kakimu tidak bisa berjalan dalam kehendak Allah. Saat ini aku putuskan di dalam nama Yesus. Jadilah orang-orang yang bebas, jadilah orang-orang yang terlepas, jadilah orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Orabaya syakarabata karabaya rabaya. Mari semuanya berdoa, mari semuanya berdoa. Engkau bisa berbahasa roh. Syakarabata karalarabaya rabakaralarabaya se. Syakaralarabaya rabaya rabakaralarabaya. Orabaya rabaya sikaralarabaya rabakarabaya rabaya. Oralarabaya sikaralarabaya rabakaralarabaya rabaya rabaya. Oralarabaya sikaralarabaya rabaya rabaya rabakarabaya. Syakaralarabaya rabaya rabaya. Aku bungkam kau iblis. Kau tidak berhak atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kelepasan terjadi, pembebasan terjadi. Dalam nama Yesus. Orabaya syakarabata karalarabaya rabaya. Orabaya sikarabaya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Padamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Thank you Tuhan. Saya undang untuk setiap saudara-saudara semua untuk mempersiapkan perjamuan hari ini. Silakan mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Saya undang untuk setiap saudara-saudara dapat bangkit berdiri, kita menghargai perjamuan ini, kita menghargai Kristus yang ada di tengah-tengah kita. Mari kita angkat roti perjamuan kita, mari kita berdoa. Bapa, kami tahu Tuhan, setiap kami adalah orang-orang yang berdosa, setiap kami adalah orang-orang yang jauh daripada Engkau ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami, Engkau melayakkan setiap kami untuk kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan, setiap dosa yang kami lakukan Tuhan, saat ini Tuhan, sudah dimenangkan melalui kuasa darah-Mu dan kuasa salib-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, terima kasih Bapa.
Saat ini Tuhan kami angkat roti perjanjian ini Tuhan, yang melambangkan tubuh-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Saat malam Tuhan Yesus diserahkan, dia mengangkat roti, kemudian dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Perbuatlah ini setiap kali engkau mengingatku. Mari kita makan tubuh pelambang dari persatuan kita dengan Kristus di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan yang berisi darah Kristus. Kami ucap syukur Tuhan, melalui karya salib-Mu, melalui darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Setiap kami Tuhan sudah dimenangkan, setiap kami Tuhan sudah dilepaskan dari segala macam dosa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami telah menang dari maut ya Tuhan, karena melalui kuasa dari darah-Mu ini ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan melalui darah-Mu, setiap kita yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, saat ini kami percaya melalui bilur-bilur-Mu ini Tuhan, setiap kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap kami ya Tuhan yang saat ini mengalami permasalahan dalam kehidupan kami Tuhan, pergumulan dalam kehidupan kami, melalui karya salib-Mu, melalui darah-Mu Tuhan, saat ini Tuhan kami sudah menerima kemenangan itu di dalam nama Yesus. Dan pada malam setelah Tuhan Yesus memecahkan roti, Tuhan Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Dan perbuatlah ini setiap kali engkau mengingatku. Mari kita minum cawan perjanjian yang berisi dengan darah Kristus, anggur perjanjian ini di dalam nama Yesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk sepanjang hari ini, untuk ibadah kami hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami diterima, kami dikasihi oleh Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, oleh karena kasih Tuhan yang tanpa syarat, kami tahu kami adalah ciptaan yang baru. Kami tahu bahwa yang lama, pakaian kami yang lama, yaitu hidup kami yang lama itu sudah kami tanggalkan, dan kami mau menggunakan jubah yang baru, manusia yang baru, dan kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dimanapun kalian berada, dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang memelihara hidupmu, Bapa yang mencukupkan setiap kebutuhanmu. Biar sungguh Bapa yang baik ini selalu menyertai-Mu. Terimalah berkat yang terbaik juga dari Allah Putra, Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Dia mau memberi hidupnya
untuk kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang bebas dari setiap keterikatan dosa, dan kita punya hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan terimalah juga berkat penyertaan dari Allah Roh Kudus yang selalu menyertaimu di setiap musim, di setiap keadaan, apapun yang menjadi permasalahanmu. Dia ada memberikan kekuatan, Dia ada memberikan damai sejahtera, Dia ada untuk selalu memberikan kekuatan penghiburan kepadamu dan keluargamu. Terima kasih ya Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang semakin kuat, menjadi orang-orang yang siap bertemu dengan Tuhan nantinya, menjadi orang-orang yang tetap setia sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Mari sama-sama yang sudah menerima berkat ini katakan haleluya, amin. God bless you all. Shalom para pengusaha dan para profesional. Tanggal 25 dan 26 bulan Maret ini diadakan suatu acara Biskon yang bertema Holy Spirit and the Marketplace. Roh Kudus dan Marketplace. Saya ingin sekali dan tergerak untuk bisa memuridkan Anda secara langsung dan memperkenalkan my best friend. Tentunya kita semua punya Roh Kudus, tapi saya ingin membagikan pengenalan saya kepada Anda, keintiman dan berjalan dalam pengurapan untuk dunia bisnis yang Anda geluti. Langsung nanti dari kitab Yoel saya akan jabarkan rema-rema yang saya dapatkan dan pewahyuan. Rindu sekali melihat para pengusaha dan para profesional dibangkitkan tidak tanggung-tanggung dengan urapan dan mengenal Roh Kudus dari dekat, begitu dekat dan intimnya seperti sahabat. Saya akan berjumpa dengan Anda di acara tersebut dan siapkan hati baik secara online maupun secara onsite untuk bertemu dengan Roh Kudus, my best friend.